Sobat Survivor, selamat pagi dari Kalimantan Utara. Sih meliput pertanian warga yang ada di sini. Ini dalam beberapa minggu terakhir petani cabai di Kalimantan ini sedang tersenyum lebar karena harga cabai bisa dikatakan sangat mahal. Dan memang trennya cabai ini jarang sekali sangat murah ya, karena memang dari segi perawatannya yang betul-betul butuh tenaga ekstra. Dari Kalimantan Utara, Tanjung Selor, kita kembali meliput pertanian warga yang ada di lokasi perkebunan di bawah binaan kita. Jadi di sini kita bisa melihat salah satu petani, yaitu Bapak Jerry, itu menanam cabai di lahan yang cukup luas. Jadi sebenarnya lahan ini cenderung lahan gambut ya. Jadi dari lahan seperti ini beliau menanam cabai sangat bagus, Sobat Survivor. Bisa dilihat di sini pertumbuhannya bagus ya. Dan memang untuk bisa mendapatkan cabai seperti ini perawatannya harus maksimal, terutama di penyemprotan fungisida yang juga harganya tidak murah. Jadi dalam bertani itu seperti berinvestasi juga, harus mempersiapkan modal yang juga tidak kecil, terutama juga tenaga ya. Jadi bisa dilihat cabainya di sini sangat bagus. Salah satu momok yang menakutkan bagi petani cabai itu adalah patek. Nah, seperti ini. Jadi mereka harus mengeluarkan banyak modal untuk membeli fungisida, karena ini sebenarnya serangan jamur ya, patek ini. Dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama Habel di sini. Gimana Bel melihat tanamannya Bel, Pak Jerry? Bagus. Bagus ya Bel ya. Jadi kalau menurut Habel, untuk bisa seperti ini gimana caranya Bel? Nggak tahu sih. Loh, kemarin kan Abel juga tanam cabai. Begini nggak pertumbuhannya atau lebih bagus dari ini? Ini lebih bagus. Oh, ini lebih bagus. Kenapa bisa lebih bagus? Mungkin dia sering pupuk. Sering dipupuk, terus disemprot juga ya. Semprot obat juga. Habel, nggak tertarik untuk tanam cabai lagi? Ada ditanam Ditanam di mana? di kebun situ. Di kebun sana ya, di sebelah sana. Hah? Oh, nanti kita lihat itu ada serangan. Jadi Sobat Survivor, kita harus memilih jenis tanaman yang aman dari serangan monyet, karena di sini monyet cukup banyak ya. Nah, ini Sobat Survivor, cabenya sangat bagus pertumbuhannya. Dan ini puncaknya atau masih bisa lebih besar lagi nih Pak buahnya? Ini puncak panennya, puncak buahnya atau gimana nih Pak? Jadi Sobat Survivor, inilah dia cabenya, sangat luas. Dan walaupun mungkin dikelolanya masih semi tradisional ya, artinya tidak perlu menggunakan mulsa, dan juga sebenarnya di beberapa titik masih kosong seperti ini karena memang tanah yang asam ya. Namun begitu pertumbuhannya jangan diragukan, ini bagus sekali tuh. Cabenya bagus sekali pertumbuhannya Sobat Survivor. Memang penyemprotan fungisida untuk mencegah patek atau jamur ini terus dilakukan untuk tanamannya ini. Kita coba untuk melihat lebih jauh lagi. Nah, ini kalau di lahan gambut Sobat Survivor, itu karakteristiknya seperti ini. Jadi kalau pada saat hujan itu tanahnya lembab sekali, kalau kering sebentar saja itu bisa tanahnya seperti gersang. Nah, air, salah satu indikator bahwa itu lahan gambut itu airnya juga cenderung seperti air teh seperti ini. Dan binatang-binatang yang hidup di air, binatang air yang tumbuh di situ seperti ikan lele, lembat dan sebagainya. Tanaman singkong seperti ini tuh subur sekali, tumbuh dengan sangat baik. Nah, ini sebelah sini. Jadi Pak Jerry cukup banyak tanamannya Sobat Survivor. Kebetulan beliau juga tanam singkong seperti ini, dan ini sebenarnya menghasilkan juga. Nah, ini cabenya. Nah, yang lebih gambut lagi sebenarnya itu tanamannya Bapak Leo. Kalau ini gambut seperti itu, tapi bisa menghasilkan. Dan itu bukan lahan sendiri ya, cuman pinjam pakai. Bila mana pemiliknya nantinya sudah memakai, ya itu akan kembali diambil oleh pemiliknya. Jadi, namun begitu bisa mengumpulkan modal atau cuan lah bahasanya. Nah, ini kebetulan Bapak Leo belum panen ini ya. Kenapa belum panen Pak? Ini sudah banyak yang merah loh Pak. Kalau Bapak Leo ini cabenya itu
lebih tebal lagi gambutnya. Tapi Pak Leo tetap semangat untuk berkebun di sini. Nah, ini cabenya mungkin karena jadi mungkin Sobat Survivor melihat apa perbedaannya, itu di sana buahnya lebat, buahnya besar, kalau ini buahnya kecil. Karena ini jenis panah merah sepertinya ya. F1 terus juga dari beda tanahnya ini ya, gambut ini. oh lebih tebal gambutnya ya. Ya, lebih tebal. Di sana agak kering sedikit. Jadi kalau misalnya ada perlakuan khusus biasanya itu kalau tanah di dekat dengan seperti semut apa sih namanya ini? Anai-anai ya? Ya, aneh-aneh. Ya. Itu kayak semut tanah gitu ya, yang suka merusak kayu itu. Biasanya tanahnya itu subur. Nah, seperti kan ini lebih rimbun ketimbang di tempat lain. Tapi karena ini memang jenis cabai yang berbeda gitu ya. Ini cabainya memang tidak setinggi yang tadi. Karena ini jenis panah merah, ini pendek-pendek aja seperti ini tapi buahnya lebat. Tuh. Cuman kalau panennya agak repot kalau seperti ini. Gambar itu. Hmm. Dari sini yang bagus kamu. Hmm. Jadi ini harapan dari lahan gambut. Jadi walaupun lahan gambut sebenarnya tetap menjanjikan. Cuman sayangnya kalau di lokasi transmigrasi itu lahan gambut plus pasang surut. Jadi kondisi asam tanahnya itu kadang sulit untuk terkontrol. Jadi jarang berhasil. Kita lihat lebih dekat untuk tanamannya di sini. Ini tanaman cabenya itu sangat bagus ya Sobat Survivor. Cuman kalau pas hujan kemudian tergenang maka sudah dipastikan tanaman cabai Pak Leo ini bisa tidak sebagus ini lagi karena tingkat keasamannya bisa naik. Cuman itu bisa dikontrol sebenarnya dengan pembakaran kayu-kayu yang bisa dijadikan abunya sebagai penetral asam tanah seperti itu. Nah, di sana ada Bapak Leo sedang mengontrol tanamannya. Tapi kita lihat di sini karena kayaknya tetap ada hasilnya. Jadi Pak Leo tidak berhenti untuk menanam. Kita bisa lihat di sini ada tanaman baru lagi. Ya, ini. Jadi Pak Leo tidak kapok untuk bercocok tanam di sini. Karena kalau ini yang tua sudah mati, ini yang kecil naik. Nah, begitu. Kalau yang sana kenapa tidak dibersihkan Pak? Itu kan masih Ya, bagus. inilah belum Belum ada sempat. kesempatan mau bersihkan. Hmm. Ya, pelan-pelan mau bersihkan lagi. Sana lagi ya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Leo juga dari sini nih. Karena lahan Pak Leo ini cukup luas, jadi untuk pengerjaannya memang bertahap ya. Jadi di sini tuh seperti masih tertutup rumput. Ya, itu. Ini menggunakan blue ink yang anu tuh bagus tuh Pak. Apa? Nah, selain itu Bapak Leo juga sudah mulai membuka di sini Sobat Survivor. Ini bibitnya bisa diambil. Ini jenis ubi apa nih Pak? Ubi rambat Yang putih kah? Bukan? yang enggak kayak merah. Oh merah. Iya, merah ini. Nah ini Pak Leo tidak berhenti untuk menanam, ini ditanam lagi. Dan ini ada tomatnya juga. Ini itulah yang tomat ini. Satu bungkus aku bibit gagal lagi kayak seperti pertama dulu di sini tuh hari Nah, gagal. jadi mesti harus dipelajari Pak, jangan menikmati kegagalan tapi belajar dari itulah. kegagalan. Apa yang salah gitu ya dipelajari. Nah Sobat Survivor, ini kalau dibakar ini bisa menghasilkan apa? Abu bakaran sih. Daripada jadi penghalang jalan. Jadi abu bakaran tuh bagus ditaburkan di tanamannya supaya tetap subur. Ini cabai yang tadi kita videokan. Kesini ada Pak Lumaksono menanam pisang kemarin dibersihkan. Jadi Pak Lumaksono masih bisa melihat pisang-pisangnya kesini dan bisa mengambil buahnya tentunya karena ini pisangnya Pak Lumaksono. Nah di sini tuh ada apa sih namanya nih? Terong. Cuman kayaknya sudah nggak terawat. Ini udah menyerah kah orangnya atau gimana nih Pak? Ya, dia enggak rawat karena pada waktu itu murah. Murah, ini mahal lagi loh Pak sekarang. Ya, mahal sekarang ini. Hmm. Ya, sekarang ini paling tidak 10.000. 15 kalau yang bagus itu kemarin aku lihat di pasar. Nah gitulah Sobat Survivor. Kadang-kadang petani itu menyerah karena harga murah sehingga tomatnya tidak terawat. Sayangnya kita bisa lihat sini sebenarnya
subur sekali. Jadi kemarin sudah banyak berkorban pupuk. Bisa dilihat dari rumput-rumput di sini subur sekali tumbuhnya karena memakan nutrisi dari pupuk itu. Nah ini, oh ini sudah terkena jamur sih. Ini harusnya kena semprot kemarin. Ini sudah kena lawat buah. Tidak dirawat sudah. Sayang sekali, padahal harga tomat lagi mahal. Jadi, tomat apa? Terong. Jadi memang salah satu kendalanya di sini Sobat Survivor adalah ketika mungkin sudah murah, sudah tidak imbang antara pengeluaran pestisida, insektisida sama pupuk dengan hasil pertanian, maka biasanya sudah Orang ambil itu hari tidak berhasil. 2000 kan leleknya. Ah, Dia ambil lelek 2000. Terus dia malas sudah dia bilang enggak kembali racun obatnya itu. ya kembali modal. Ya. Lebih baik biarkan saja. Ini juga ada cabenya Bapak Leo di sini. Nah, Sobat Survivor, ini kita kembali ke lokasi semula. Terima kasih Sobat Survivor yang selalu menyimak konten kita. Nanti disimpan anunya Pak Leo ya, apa pancing-pancingnya, atau sama ambil yang pinjam boleh, supaya kita nanti pakai lagi nanti. Saya datang nggak bawa pancing lagi nanti berarti. Siap. Nah dari kebun inilah sering kita membangun cerita pertanian, dimulai dari nol, dan yang paling penting adalah para petani yang kita bimbing sini bisa sukses. Ada 7 petani termasuk Bang Yusran yang saat ini mengelola lahan ini memang masih penuh perjuangan, tapi kita tidak menyerah. Baik Sobat Survivor, demikian video kita. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor.